Alhamdulillahilladzi radiyal Islam lil mu'minina dina wa nasabal adillata ala sihhatihi wa bayyanaha tabyina wa gharasat tauhida fi qulubihim fa athmarat bi ikhlasihi fununa wa a'anahum ala ta'atihi hidayatan minhu wa kafa bi rabbika hadiyan wa mu'ina. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah menciptakan alam jagat raya beserta isinya. Allah yang telah menciptakan manusia lengkap dengan segala fasilitas dan rezekinya. Kenikmatannya setiap saat selalu berjalan. Kenikmatannya setiap waktu tidak pernah ada berhentinya dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena manusia yang pandai bersyukur kepada Allah, insya Allah
la azidannakum, Allah bakal menambah kepada nikmat yang akan diberikan, ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, manakala kita kufur kepada nikmat Allah, maka ingatlah siksaan Allah subhanahu wa ta'ala maha dahsyat, maha pedih. Salawat seiring salam disampaikan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan bimbingan kepada kita, Nabi yang telah menyampaikan risalah Islamiyah kepada umat manusia, sehingga bagi kita insya Allah orang yang konsisten, orang yang konsekuen dalam melaksanakan ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita semuanya akan tertuntun dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, serta kelak di yaumil mahsyar berhak untuk mendapatkan syafaatil uzma, syafaat yang maha besar dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaih. Ayuhal muslimuna rahimakumullah, tawadu, qanaah, wara, dan yakin optimisme dalam menjalankan kehidupan, dalam melaksanakan dan mengarungi hidup dan kehidupan itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar dan sesuatu hal yang sangat penting kita dengungkan setiap saat. Kenapa demikian? Karena tawadu, qanaah, wara, dan kita optimisme dalam menyampaikan ajaran Islam, dalam mengarungi hidup ini, berarti kita telah berupaya untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kita ada dalam ketakwaan kepada Allah. Ciri manusia yang tawadu kepada Allah, qanaah dalam arti menerima apa adanya. Rizki dari Allah dia terima dengan ikhlas. Wara, kemudian beliau adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang haram, dan yakin dalam menjalankan optimisme hidup ini ke depan, maka kita insya Allah digolongkan orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ayuhal muslimuna rahimakumullah, tema kali ini menyikapi kehidupan umat Islam. Kita sadar sepenuhnya bahwa kondisi bangsa Indonesia 85% adalah umat Islam. Ketika umat Islam terpecah belah, ketika umat Islam tercabik-cabik, ketika umat Islam berbeda haluan dalam rangka menegakkan ajaran syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan hancur dan kita akan terpecah belah untuk tidak ada harapan ke depan dalam rangka menikmati bagaimana indahnya beragama di sisi umat manusia. Oleh karenanya, menyikapi situasi dan kondisi seperti ini, di mana kita saat ini adalah bangsa ini penuh dengan adu domba. Umat Islam kita diintimidasi dan diadu domba. Umat Islam pemikirannya sekarang sudah jauh, banyak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam saat ini adalah disibukkan dengan perebutan kekuasaan, padahal kekuasaan itu sifatnya sementara
dan menghalalkan segala cara mengenyampingkan agamanya. Umat Islam disibukkan dengan mencari kehidupan untuk kepentingan pribadi, padahal hidup kita ini adalah hidup yang sifatnya sementara dan kelak kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mengapa umat Islam saat ini adalah situasi dan kondisinya tercabik-cabik? Bangsa ini adalah hampir saja, dan kita tidak tahu ke depan, hampir saja bangsa ini adalah terpecah belah. Oleh karenanya, mengapa kok demikian? Para ulama memberikan garis, memberikan pandangan kepada kita. Mengapa kok kita ini adalah terpecah belah, tercabik-cabik, sehingga kita seolah-olah hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan kehidupan akhirat? Para ulama memberikan garis yang pertama, al-i'radu 'anil huda wan nur alladzi anzala ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan bangsa ini, para tokohnya terutama, kalau masyarakatnya adalah akan mengikuti, para tokohnya adalah al-i'radu 'anil huda wan nur, kebanyakan berpaling, menentang daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa Al-Quran dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memimpin dunia ini adalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah membawa umat manusia di dunia, bahkan menjadi orang terdepan dalam kalangan umat manusia dari sejak Adam ila yaumil qiyamah adalah karena Al-Quran, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam pun saat ini yang sudah mulai pandangan agamanya pun juga berbeda-beda, yang banyak menyimpang yaitu dari ajaran Allah. Apalagi kalau kita adalah lihat di mass media, ada Ka'bah buatan seperti halnya di Iran untuk orang yang ibadah haji. Kemudian ada juga pemimpin ormas terbesar menyampaikan sesuatu hal, pandangan-pandangan yang justru adalah banyak keluar dan menyimpang daripada pemikiran-pemikiran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikirannya adalah pemikiran Mu'tazilah, yang dapat membedakan di antara kehidupan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, yana idza ta'aradal aqlu wan naqlu quddimal aqlu, manakala itu Mu'tazilah. Kalau dalam pemikiran, dalam kajian, dalam pandangan hidup, pedoman hidup umat Islam, manakala bertentangan antara akal dengan Al-Quran, maka didahulukanlah akal, itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Tetapi kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebaliknya. Idza ta'aradal aqlu wan naqlu quddiman naqlu, manakala bertolak belakang antara akal dengan Al-Quran, maka didahulukanlah pendapat dan analisa yang ada, pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mengapa demikian? Kenapa kita harus mendahulukan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah, jauh daripada kesalahan, jauh daripada kekeliruan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan wahyu kepada umatnya, itu dijaga, dimaksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesalahan, baik penyampaian wahyu itu sendiri, perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, manakala kita saat ini melihat, memandang bahwasanya dalam hidup ini menyerap pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, cepat-cepatlah kita kembalikan pemikiran kita kepada pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah garis yang lurus supaya kita tidak kebingungan umat. Ini yang pertama. Jadi al-i'radu 'anil huda wan nur. Jadi kita banyak berpaling daripada petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa kita harus tertinggal saat ini adalah al-adl. Karena kita adalah hidup saat ini adalah mengalami sesuatu hal, umat Islam mengalami sesuatu hal yang amat sangat tragis saat ini. Kenapa demikian? Kita lihat bagaimana para alim, para ulama yang sejak dulu bekerja keras menyampaikan amal ma'ruf nahyun anil munkar di bumi ini, menyampaikan keadilan di bumi ini, memberikan pembekalan, bahkan menjadi mitra para pelaksana penyelenggara negara. Saat ini adalah banyak, yaitu yang didiskreditkan, dan Islam sampai kepada haji pun saat ini adalah dibatalkan untuk tidak berangkat ke tanah suci. Di mana letak keadilan? Oleh karenanya Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Rasulullah memberikan gambaran kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana qad ahlakal ladzina man qablakum idza saraqa fihimus syarif taraquh wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Sungguh telah hancur bangsa-bangsa sebelum engkau wahai Muhammad. Bangsa-bangsa sebelum Nabi Muhammad dihancurkan oleh Allah dan hancur dengan sendirinya. Kenapa? Idza saraqa fihimus syarif taraquh. Kalau mencuri, kalau korupsi, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, yang dipandang punya reputasi baik, yang dipandang orang-orang yang punya kekuasaan, taraquh, mereka meninggalkan hukuman. Bagaimana uang rakyat, uang negara saat ini adalah banyak disimpan oleh masing-masing kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan pribadi. Ingatlah wahai manusia, wahai insan yang beriman kepada Allah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak ingat bahwa kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang seolah-olah dia tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala satu saat akan mengambil kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian, menguji kita semuanya sebagai umat manusia, apakah teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Oleh karenanya keadilan terutama adalah kepada para alim, para ulama yang amal ma'ruf nahyun anil munkar, yang gigih mereka menegakkan kebenaran dan mengenyahkan kebatilan. Mari kita tegakkan dengan sebaik-baiknya, yaitu keadilan. Jangan tebang pilih. Yang terakhir adalah yang ketiga, adzunu wal ma'siyatu awil munkarat. Ulama menyimpulkan yang terakhir adalah mengapa kita saat ini ekonomi kita adalah masih jauh dari harapan. Utang negara ini semakin hari semakin membumbung tinggi. Kehidupan kita semakin hari semakin sulit. Mengapa? Keberkahan ini padahal kita umat Islam banyak.
Tadi sudah di awal sudah dijelaskan, la azidannakum, kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, dekat dengan Allah. Tapi mengapa saat ini adalah kita semakin hari semakin terpuruk? Perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, usaha-usaha banyak yang kolab. Oleh karenanya bermuara kepada apa menurut para ulama? Karena kita adalah selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, dan berbuat mungkarat. Ini adalah yang selalu menggelayuti diri kita. Setiap saat perbuatan mungkarat ini adalah saat ini dahsyat. Apalagi kadang-kadang dikendalikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Apalagi itu dikendalikan oleh orang-orang yang memegang teguh, yaitu kebijakan-kebijakan, sehingga rakyat terpuruk, sehingga rakyat terombang-ambing. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bangkit saat ini untuk bersatu, untuk kita tegakkan keadilan ini, tegakkan syariat ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saat ini perlawanannya begitu dahsyat, begitu marak, begitu muncul ke permukaan perlawanan-perlawanan terhadap ajaran Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengimbau kepada kita, mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqanan, maka Allah memberikan hidayah, akan menjadikan kalian mengerti, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau dekat dengan Allah, benar-benar konsekuen kepada ajaran Islam, kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadikan diri kita bahagia dunia dan bahagia kelak di akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntun kita kepada ketakwaan, dan ketakwaan itu akan menjadikan kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana pemimpin yang harus diikuti, mana pemimpin yang harus kita tentang habis-habisan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, setelah kita adalah diberikan hidayah tentang apa? Yaitu tentang mana yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar fadlnya, maha besar keagungannya, maha besar kemuliaannya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian itu khutbah Jumat yang pertama ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita, dan kita dapat memperbaiki diri ke depan diri kita, sehingga kita senantiasa ada di dalam ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'itsir rusul, salawatuhu wa salamuhu alaihi minal mukallafin bihidayatihim wa bayani syara'id din wa bid dalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin.
asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dari khutbah pertama yang saya uraikan tadi dan mengasuki adalah khutbah kedua. Mari kita sama-sama kaji ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Mari kita jangan lupa untuk mengaji. Senyampang para ulama masih banyak. Mari kita sama-sama dalami ajaran Islam dan amalkan ajaran Islam. Sebab kita diperintahkan dalam setiap ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau itu adalah tidak penting buat umat manusia, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengajarkan dan bahkan merupakan rukun khutbah Jumat kepada kita wasiat takwa dan mewasiatkan kepada kita untuk selalu memegang teguh ajaran Islam. Oleh karenanya, mari kita dalami ajaran Islam, datangi masjid-masjid, datangi para ulama yang lurus, yang ikhlas untuk menyampaikan ajaran Allah, untuk menegakkan amal ma'ruf dan nahyun 'anil munkar. Yang kedua, mari kita bersatu, wahai umat Islam. Umat Islam adalah umat penentu di negara ini, umat yang mayoritas di negeri ini. Kalau umat yang mayoritas ini tercabik-cabik, hancurlah negara ini menjadi beberapa bagian. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama untuk bersatu, menyadari bagaimana kita menyatukan diri dengan umat kepedulian, yaitu dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yaitu beragama dalam rangka menegakkan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala di bumi tercinta negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma aslih lana a'immatana wa ummatana wa man wallaitahu syai'an min umurina wajma' bainana wa bainahum fil jannat innaka waliyul hasanat. Allahumma ansur man nasraddin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wad dhalimin wa akhdhul man khadalal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id al-mukhtalifata wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkaruna fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu khabirum bima tasna'un. Aqimis shalah.